Selamat siang yang terhormat Bapak Insinyur Edwin Kamal STMN SCIPM selaku dosen pengajar pada mata kuliah ini. Perkenalkan, nama saya Agnes Paramita Simanjuntak, PNRP 11127000010. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan secara mendalam mengenai sistem kendali otomatis buah sumber pembangkit PLN dan PLTS dan pembebanan berbasis IoT. Sebagai landasan awal presentasi ini, saya akan membedah poin 1 dari materi perkuliahan kita, yaitu mengenai deskripsi sistem. Secara konseptual, sistem yang kami bangun ini bukanlah sekedar rangkaian kelistrikan biasa. Ini adalah sebuah arsitektur manajemen daya cerdas yang dirancang untuk mengatur, mengendalikan, dan memantau aliran energi dari dua urat nadi kelistrikan yang berbeda, yakni jaringan utilitas konvensional PLN dan pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Sistem ini mengambil alih peran manusia dalam melakukan transisi daya. Tujuannya sangat jelas, menjaga kontinuitas suplai listrik tanpa adanya kedipan, meningkatkan efisiensi penggunaan energi harian di rumah, serta memaksimalkan serapan energi terbarukan agar investasi panel surya yang dilakukan oleh masyarakat dapat memberikan imbal hasil atau return of investment yang nyata. Mari kita telah latar belakang rasional mengapa sistem ini sangat krusial untuk diwujudkan. Di sini ada tantangan integrasi energi pada skala mikro. Saat ini kita dihadapkan pada dorongan global untuk beralih ke energi bersih. Namun ketika kita menurunkan skala implementasinya ke level mikro, yaitu rumah tangga, kita membentuk tembok realita yang cukup keras. Terdapat 3 tantangan utama yang kami identifikasi, yaitu yang pertama adalah kurangnya integrasi. Mayoritas sistem PLTS skala kecil yang terpasang di atap rumah warga saat ini beroperasi secara terisolasi atau stand-alone. Sistem ini bekerja sendiri dan sama sekali tidak termonitor secara berkesinambungan dengan jaringan suplai PLN. Akibatnya, potensi energi surya sering kali terbuang sia-sia saat baterai penuh atau sebaliknya. Rumah kekurangan daya saat cuaca mendung karena tidak ada jembatan komunikasi antar sumber energi. Tantangan kedua adalah kerentanan kontinuitas. Bagaimana cara warga memindahkan sumber energi listrik dari PLTS ke PLN saat ini? Mayoritas masih mengandalkan intervensi saklar mekanis secara manual. Proses perpindahan manual ini menciptakan jeda suplai atau downtime yang sangat berisiko. Lonjakan arus sesaat atau inrush current ketika saklar dipindah secara kasar dapat merusak komponen sensitif pada motherboard televisi, kulkas, atau komputer di rumah. Tantangan ketiga yaitu ketiadaan visibilitas. Masyarakat pada umumnya buta terhadap profil konsumsi listrik mereka sendiri. Tidak adanya pemantauan konsumsi energi secara real time menyulitkan kita untuk melakukan evaluasi efisiensi energi harian secara akurat. Kita hanya melihat tagihan membengkak di akhir bulan tanpa tahu perangkat mana yang menguras daya. Kemudian di sini ada 3 objektif perancangan, yaitu yang berfokus pada poin 6 rumusan masalah. Berangkat dari ketiga tantangan nyata tersebut, kami membangun arsitektur ini berdasarkan rumusan masalah yang presisi. Hal ini membawa kita pada poin 6 dari diskusi perkuliahan kita, yaitu penjabaran rumusan masalah yang diterjemahkan menjadi 3 objektif perencanaan sistem. Pertama, bagaimana merancang pemantauan parameter listrik PLN dan PLTS secara real-time menggunakan microcontroller ESP32 dan modul sensor PZM004T.
Ini adalah fondasi Internet of Things atau IoT kami. Masalah yang harus kami pecahkan adalah bagaimana mengawinkan perangkat keras pembaca arus bolak-balik dengan microcontroller agar data analog tersebut dapat diubah menjadi paket data digital yang valid dan berkesinambungan. Kedua, ada bagaimana mendesain sistem automatic transfer switch atau ATS yang presisi untuk mengendalikan sumber energi secara otomatis tanpa jeda supply. Fokus masalah operasional. Di sini ada mengeliminasi downtime. Kami harus merumuskan algoritma switching di mana sistem mampu mendeteksi penurunan tegangan PLTS dalam hitungan milidetik dan langsung memerintahkan kontaktor PLN untuk menutup sirkuit sebelum beban di rumah menyadari adanya kehilangan daya. Kemudian ketiga, bagaimana merancang sistem pengendali pembebanan untuk memetakan profil penggunaan daya dan mengukur efisiensi energi secara eksak. Di sini, rumusan masalahnya bergeser dari ranah perangkat keras ke ranah perangkat lunak dan analitik. Sistem harus mampu melakukan operasi matematis untuk menyajikan wawasan komparatif kepada pengguna. Kemudian di sini ada alur konversi dan kendali daya terintegrasi. Sekarang mari kita bedah anatomi dari arsitektur sistem kami. Pada bagian ini saya akan memberikan penjelasan mendalam mengenai poin 2 yaitu variabel masukan input dan keluaran output yang disatukan oleh tahapan pemrosesan kelistrikan. Mari kita lihat di sisi kiri. Slide ini adalah domain variabel masukan atau input. Sistem ini menarik daya dari dua sumber independen. Masukan utama kita adalah energi surya yang ditangkap melalui panel surya berkapasitas 150 WP. Panel ini menghasilkan tegangan masukan dalam bentuk searah atau DC sebesar 18 hingga 21 volt DC dengan kapasitas arus maksimal mencapai kurang lebih 8,3 ampere. Karena peralatan rumah tangga menggunakan arus bolak-balik, variabel tegangan DC ini mutlak harus dilewatkan terlebih dahulu ke sebuah inverter untuk dikonversi menjadi arus AC. Di jalur paralel, kita memiliki variabel masukan kedua yaitu jaringan PLN. Tegangan masukan dari utilitas negara ini beroperasi pada level 220 volt AC dan difungsikan oleh sistem kami sebagai suplai cadangan apabila energi surya tidak memadai, atau sebagai suplai utama jika PLTS sedang dalam perbaikan. Kedua variabel masukan yang fluktuatif ini tidak langsung dikirim ke rumah tangga. Mereka bermuara di jantung sistem kami yaitu ESP32 dan ATS Logic Core. Ini adalah tahapan pemrosesan pada poin 5. Di dalam inti logika inilah tegangan disensor, dianalisis, dan diputuskan jalur mana yang paling layak untuk didistribusikan. Setelah melalui pemrosesan ATS, kita tiba pada sisi kanan layar yaitu domain variabel keluaran atau output. Terlepas dari seberapa fluktuatifnya intensitas matahari atau kondisi PLN, variabel keluaran yang dihasilkan sistem kami dikunci secara ketat. Suplai daya yang keluar dipastikan stabil pada 220 volt AC. Sistem ini didesain sebagai purwarupa dengan batas keamanan keluaran arus maksimal sebesar kurang lebih 0,7 ampere. Jika kita mengkonversinya menjadi daya, kapasitas optimal keluaran ini berada di kisaran 100 hingga 120 watt. Daya keluaran ini secara spesifik dialokasikan untuk mendayai beban esensial rumah tangga, kelas bawah, atau kelas menengah. Sebagai contoh konkretnya, daya ini sangat cukup untuk menghidupkan kombinasi beberapa lampu LED, kipas angin ukuran sedang, dan sebuah TV LED secara bersamaan tanpa kendala.
Kemudian di sini ada akuisisi data presisi melalui PZM04T. Di sini saya ambil dari poin 3 yaitu kendala input. Agar logic core ESP32 dapat mengambil keputusan yang tidak pernah salah, ia membutuhkan asupan data masukan yang sempurna. Disinilah peran krusial dari modul akuisisi data PZM004T. Kami menyinggung poin 3 di sini yaitu kendala variabel masukan. Salah satu kendala terbesar dalam sistem kelistrikan arus bolak-balik AC adalah banyaknya noise frekuensi tinggi yang dapat mengacaukan pembacaan data mikrokontroler. Namun sensor PZM004T ini mampu mengatasi kendala tersebut dengan membaca 6 parameter presisi sekaligus. Sensor ini mengunci pembacaan tegangan di 220 volt AC, mengukur arus hingga kurang lebih 0,7 ampere, mengkalkulasi daya aktual hingga kurang lebih 150 watt, dan memantau stabilitas frekuensi di 50 Hz. Lebih dari itu, sensor ini juga mampu mengukur faktor daya atau KOSPI, yang merupakan indikator kualitas daya sejati yang dikonsumsi beban serta mengakumulasikan menjadi total energi dalam satuan kWh. Seluruh parameter mentah ini diproses secara komprehensif oleh ESP32 untuk menjamin validitas dan akurasi data sebelum dieksekusi. Kemudian di sini ada logika, grid, dan mekanisme ATS. Bagaimana ESP menerjemahkan data dari PZM004T menjadi tindakan mekanis? Kita masuk ke logika operasionalnya. Algoritma dalam ESP32 menerjemahkan data dari PZM004T menjadi tindakan mekanis. Kita masuk ke logika operasionalnya. Algoritma dalam ESP32 melakukan deteksi tegangan PLN dan PLTS secara terus-menerus di level 220 volt AC. Sistem ini menanamkan hierarki yang ketat. Suplai PLTS didaulat sebagai prioritas utama, artinya perangkat elektronik di rumah Anda akan terus memakai daya gratis dari matahari selama tegangan dan intensitas energi suryanya terbaca mencukupi. Ketika matahari mulai terbenam atau mendung tebal datang, sensor akan membaca tren penurunan daya. Detik krusial inilah sistem memanggil prioritas cadangan yaitu suplai PLN. Berkenaan dengan poin 4, kendali variabel keluaran, tantangan terbesar adalah kecepatan mekanik untuk mencapai seamless transition atau pengalihan tanpa jeda sekecil apapun saat pasokan PLTS menurun. Kami merancang eksekusi perpindahan menggunakan komponen relay atau kontaktor ATS khusus. Komponen rekayasa tingkat lanjut ini mengeliminasi kebutuhan intervensi manual sama sekali, sehingga TV atau komputer Anda tidak akan berkedip atau restart saat sumber listrik berpindah. Kemudian ada manajemen pembebanan berkelanjutan. Kendali otomatis tidak akan lengkap tanpa sistem perlindungan dan analitik. Sistem kami juga bertindak sebagai manajer beban listrik melalui 3 pengendalian aktif, yaitu yang pertama, alarm dan proteksi. Sistem keamanan dasar kami mendeteksi lonjakan anomali arus secara seketika. Jika beban di rumah tiba-tiba menyedot arus melebihi batas toleransi perangkat keras, sistem memutus arus untuk mengamankan infrastruktur sirkuit. Kemudian kedua ada load shedding. Ini adalah fitur cerdas untuk menjaga kestabilan jaringan mikro.
Apabila total beban rumah mendekati batas maksimal kapasitas inverter, sistem melakukan pelepasan beban prioritas rendah secara otomatis agar tegangan utama tidak anjlok atau drop. Kemudian ketiga ada kontrol PLC atau Programmable Logic Controller. Sistem ini mengadaptasi standar industri kelistrikan untuk mengatur distribusi daya secara terstruktur. Di latar belakang, algoritma kami bekerja tanpa lelah melakukan kalkulasi total daya dan energi secara real, membandingkan secara matematis konsumsi daya antar PLN dan PLTS untuk memvalidasi apakah sistem fotovoltaik ini bekerja maksimal atau tidak. Kemudian di sini ada visibilitas energi secara real time. Seperti yang telah saya sampaikan di awal, ketiadaan visibilitas adalah masalah besar. Oleh karena itu, antarmuka atau interface adalah kunci keberterimaan teknologi ini di masyarakat. Kami menyediakan 2 kanal visibilitas, yaitu yang pertama adalah pemantauan lokal menggunakan modul LCD yang terintegrasi langsung pada perangkat keras di dalam panel sirkuit. Ini menjamin bahwa data tetap dapat dibaca secara fisik di rumah. Kedua adalah dashboard web history untuk pemantauan jarak jauh berbasis cloud atau IoT. Fungsi strategis dari visibilitas ganda ini adalah mentransformasi penggunaan awam menjadi manajer energi mereka sendiri. Dengan kemampuan memantau pola konsumsi daya harian seperti faktor daya dan fluktuasi KWH, pengguna dapat merencanakan strategi efisiensi listrik yang konkret untuk rumah tangga mereka. Kemudian ada proyeksi kapasitas dan efisiensi sistem. Lalu apa hasil konkret dari penerapan sistem cerdas ini? Berdasarkan parameter perancangan dan batasan spesifikasi komponen perwarupa yang kami gunakan, kami telah menyusun proyeksi matematis dengan mengendalikan PLTS berkapasitas maksimal 150 Watt yang diinstruksikan untuk mensuplai beban alat elektronik dasar secara konsisten setiap harinya. Estimasi produksi energi surya murni harian yang dapat dikonversi adalah sebesar 0,6 hingga 0,75 kWh per hari. Dengan mengambil alih beban listrik konstan tersebut dari meteran negara, sistem kendali terintegrasi ini secara langsung menurunkan faktor beban eksternal jaringan PLN. Hasil proyeksi akhirnya adalah terjadinya reduksi penggunaan daya atau penghematan real pada tagihan listrik bulanan PLN sebesar 15% hingga 25%. Kemudian di sini ada batasan spesifikasi dan proyeksi eksekusi. Untuk mewujudkan proyeksi tersebut ke dalam bentuk fisik yang fungsional, kami menetapkan kerangka kerja dan batasan spesifikasi yang realistis. Arsitektur utama digerakkan oleh satu otak, yaitu microcontroller ESP32, dan sistem dibatasi beroperasi secara aman pada tegangan 220 volt AC. Dengan batas arus sirkuit ketat di angka kurang lebih 0,7 ampere dan eksekusi integrasi hardware dan software dari nol ini diproyeksikan memakan waktu penyelesaian sekitar 4 hingga 8 minggu atau sekitaran 2 bulan. Dan terkait dengan poin 7, yaitu faktor-faktor pengaruh keberhasilan rancang bangun perwarupa senilai 2.500.000 hingga 3 juta. Ini sangat dipengaruhi oleh cuaca atau intensitas matahari untuk input PLTS. Keandalan koneksi internet rumah untuk pengiriman data IoT dan
stabilitas tegangan asli dari tiang listrik PLN di lokasi implementasi. Namun, skema perancangan dengan komponen ekonomis ini telah difokuskan pada nilai keandalan atau reliability, menjadikan kandidat solusi yang sangat realistis untuk diadopsi secara massal pada skala rumah tangga kecil. Kemudian di sini sebagai penutup dari pemaparan, sistem kendali ESP32 yang kami rancang ini merepresentasikan lompatan kecil menuju ketahanan energi cerdas. Sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa pemanfaatan panel surya di rumah mampu mencapai titik efisiensi tertingginya dengan cara mengatur aliran dayanya secara algoritmik. Di saat yang bersamaan, perangkat lunak kami juga menjamin stabilitas suplai yang masuk ke barang elektronik berharga Anda melalui jaringan PLN murni tanpa adanya interupsi, apalagi pemadaman saat transisi. Integrasi yang harmonis antara relay, microcontroller, dan komputasi awan atau cloud ini pada akhirnya memberikan transparansi data secara absolut bagi penggunanya. Di sini saya akan membagikan tentang tree diagram. Di sini ada tree diagram kami, yaitu sistem yang dirancang merupakan sistem monitoring dua sumber energi listrik berbasis ESP dan sensor PZM 004T dengan ATS atau grid T otomatis. Sistem ini berfungsi untuk memantau parameter listrik dari sumber PLN dan PLTS secara real-time, melakukan perpindahan sumber energi secara otomatis, serta menganalisis konsumsi energi pada beban. Data hasil pengukuran ditampilkan melalui LCD dan web dashboard sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi sistem secara langsung. Perancangan sistem dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu monitoring parameter listrik PLN dan PLTS. Kemudian kedua ada sistem ATS dan grid T otomatis. Kemudian ketiga yaitu pengendalian pembebanan dan konsumsi energi. Pada setiap bagian dilakukan pemilihan komponen dan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, sehingga sistem menjadikan lebih sederhana, ekonomis, dan mudah direalisasikan. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama monitoring parameter listrik PLN dan PLTS. Yaitu di sini ada sensor pengukuran. Sensor pengukuran menggunakan PZM 004T dipilih karena mampu mengukur tegangan arus daya dan frekuensi dengan harga yang ekonomis serta mudah diintegrasikan dengan ESP32. Di sini ada KWH Axim tidak dipilih karena memiliki biaya yang lebih tinggi dan fitur yang melebihi kebutuhan penelitian. Kemudian ada PZM 016T tidak dipilih itu karena lebih sesuai untuk pengukuran arus besar menggunakan CT eksternal, sedangkan sistem menggunakan kapasitas beban yang lebih kecil. Kemudian ada B-nya parameter pengukuran. Di sini ada tegangan, arus, dan daya energi dipilih karena sudah cukup mengetahui
kondisi dan konsumsi energi dari PLN maupun PLTS. Ada harmonik dan THD. Tidak dipilih itu dikarenakan analisis kualitas daya bukan fokus utama penelitian. Kemudian ada di bagian C yaitu monitoring secara real time. Di sini menggunakan LCD lokal yang dipilih untuk menampilkan data secara langsung pada alat dengan biaya rendah dan pemasangan yang mudah. Kemudian ada web dashboard, history dipilih agar pengguna dapat memantau dan menyimpan data pengukuran secara real time. Di sini juga ada HMI. Kenapa tidak dipilih? Karena biaya implementasi lebih tinggi dan kurang sesuai dengan kebutuhan sistem skala kecil. Kemudian ada di nomor 2 ini sistem ATS dan grid otomatis nih. Itu yang pertama, deteksi sumber energi. Tegangan PLN dan PLTS 220 volt AC dipilih untuk mengetahui ketersediaan kedua sumber energi sebelum dilakukan perpindahan sumber. Kemudian ada cuaca dan intensitas matahari. Kenapa tidak dipilih? Karena kondisi PLTS dapat diketahui langsung dari tegangan keluarannya. Di sini ada B logika ATS, yaitu prioritas PLTS. Kenapa dipilih? Agar energi dari PLTS digunakan terlebih dahulu sehingga konsumsi listrik PLN dapat dikurangi. Kemudian ada prioritas PLN. Tidak dipilih karena tidak mendukung penghematan energi dari PLTS. Kemudian ada C aktuator, yaitu yang pertama relay atau kontaktor ATS dipilih karena sederhana, murah, dan mampu melakukan perpindahan sumber secara otomatis. Kemudian ada breaker motorized. Kenapa tidak dipilih? Karena biaya dan sistem kontrolnya lebih kompleks. Kemudian ada nomor 3 nih, pengendali pembebanan konsumsi dan energi. Yaitu yang pertama, pengendalian pembebanan. Kenapa alarm dan proteksi dipilih? Untuk memberikan peringatan apabila terjadi kondisi tidak normal pada sistem. Kemudian ada load shedding juga dipilih itu untuk mengurangi beban secara otomatis ketika daya tidak mencukupi. Kemudian ada PLC dipilih sebagai pengendali tambahan untuk meningkatkan keandalan sistem kontrol dan pembebanan. Kemudian ada B total beban. Total daya dan energi atau grafik dipilih agar pengguna dapat mengetahui total konsumsi energi secara keseluruhan. Kemudian analisis peralatan peruangan. Kenapa tidak dipilih? Karena penelitian hanya memonitor total beban, bukan beban tiap ruangan. Kemudian ada C, analisis konsumsi energi, yaitu yang pertama perbandingan konsumsi PLN dan PLTS. Kenapa dipilih? Untuk mengetahui kontribusi masing-masing sumber energi terhadap beban. Terus prediksi konsumsi energi. Kenapa tidak dipilih? Karena memerlukan metode analisis atau kecerdasan buatan yang berada di luar ruangan lingkup penelitian. Kesimpulan dari pemilihan sistem yaitu fitur yang dipilih merupakan komponen dan fungsi yang mendukung tujuan utama penelitian, yaitu monitoring energi, perpindahan sumber otomatis, dan analisis konsumsi energi. Sedangkan fitur yang tidak dipilih tidak digunakan karena biaya lebih tinggi, sistem lebih kompleks, dan tidak sesuai dengan ruang lingkup penelitian yang dirancang. Dan kemudian saya akan membagikan tampilan aplikasi tentang PLTS yaitu AMS Ultra. Di sini ada tampilannya di sini. Ini diagram alir energinya yang menandakan sistem berjalan normal. Ini dari PLTS dan PLN. Ini ada inverter dan rumah. Di sini juga ada ringkasan
real time-nya yaitu ada daya PLT saat ini, daya PLN saat ini, dan konsumsi hari ini. Di sini ada juga estimasi biaya bulan ini. Kemudian ada perbandingan parameter PLTS dan PLN, yaitu ada pembacaan real time sensor, yaitu ada indikatornya dari PLTS dan PLN. Ada tegangan RMS-nya, arus RMS, frekuensi dan faktor dayanya di sini. Kemudian ada grafik histori pemakaian, yaitu histori konsumsi energi. Kita bisa dilihat di sini ada harian, mingguan, bulanan. Kemudian di sini ada riwayat pemakaian terakhir di sini dalam bentuk seperti ini. Mungkin sekian dari presentasi saya hari ini. Sekian dan terima kasih.